dewa itu seperti itu, dibidik ke mana, harus tepat sasaran, dan sasaran itu menjadi tujuan dalam kebaikan. Nah itu sendiri, dan ini sini juga ada kaligrafi karya Kang Ustadz Bahrul Ilfan. Ini menjadi salah satu pedoman karena ini adalah bahasa artinya mah syahadat. Nah gitu. Dan di sini ada kebetulan ini hasil lukisan kalimah asma Allah, dan Muhammad ini juga saya diberikan hadiah dari adik tercinta sahabat kami yang ada di Braga, yaitu Bigina dari seni karya lupis Sanggar Abah Ropi di Bandung. Dia memberikan hadiah kepada saya sebagai kenang-kenangan untuk dipajang di saung Majelis Saung Nusarasa. Dan kebetulan di sini juga ada bendera Nahdlatul Ulama waktu ada perayaan NU di pusat kota Ciamis di Masjid Agung, kami ikut dalam takbir akbar. Dan ini ada lukisan para wali. Ini mencerminkan juga kita tidak boleh lupa bahwa syariat penyebaran agama yang terbesar di negeri ini, artinya agama Islam yang kita cintai dan agama Islam yang Allah ridhoi, inilah para wali ini yang punya peranan salah satu. Ketika keberadaan saya dinamakan salah satu situs, di sini ada tokoh yang masih mengalir darahnya daripada artinya darah giroh keturunan wali. Nah itu untuk terus menyebarkan kebaikan dalam syiar Islam. Nah itu. Nah ini juga ada korang, kalau bahasanya ini bahasa orang Sunda mah korang, tempat untuk mancing ikan, tapi dimotekar oleh saudara-saudara kita. Ini dari Kang Diding dari Gunung Manglayang, dan gitu. Ada ini dudukui kalau orang Sunda, topi untuk bekerja, dan ini. Nah salah satunya demikian. Ini semua hanyalah mengenang orang, menghargai orang yang memberikan hadiah, dan ini punya filosofi karena kegunaan ini semuanya bermanfaat kan gitu. Bukan untuk jalan ketidakbaikan, ke jalan kebaikan. Dan di sini juga ada lukisan Semar, ini juga alhamdulillah atas jasa sahabat kami, ya kan, dari salah satu tokoh yang berada di Bandung, yaitu yang mengantarkannya. Ini juga karya Mang Tata dari Sanggar Saung Lukis Ropi di Braga. Terima kasih Mang Tata, ini pernah dipajang untuk pameran artinya sayembara seni lukis tentang tokoh wayang. Dan alhamdulillah ini diwariskan, setelah dipajang diwariskan ke Kang Nandang untuk dijadikan koleksi di Saung Nusarasa sendiri. Semar ini adalah kalau dalam pewayangan mungkin tidak tabu bagi orang Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang menyukai tentang sejarah wayang. Wayang Semar ini adalah menjadi tokoh dari segala tokoh dalam pewayangan. Maka dia ada ponakawan. Nah, bahasa Semar kalau kata Dadang Asep Sunandar Sunarya almarhum Abah Asep, itu menjadi falsafah, filosofi, analogi satu sosok yang mempunyai artinya karakter yang begitu hebat dalam kebaikan. Sebagai seorang begawan, sebagai seorang resi, sebagai seorang batara, itu dalam pewayangan. Maka Semar ini mencerminkan wajahnya putih, tapi badannya hitam. Nah, gitu. Kenapa? Ada dua energi di diri manusia, putih dan hitam, baik dan tidak baik. Tapi ketika melihat mukanya putih, bercahaya, berarti mereka yang selalu berbicara tentang tata krama keramaan. Dan Semar ini adalah salah satu filosofinya. Belum lagi tentang kunjungnya. Panjang sekali kalau kita berbicara tentang analogi Semar. Semar adalah satu tokoh pewayangan yang mempunyai sifat karismatik dan mengajarkan kebaikan kepada seluruh para raja-raja di dalam pewayangannya. Jadi ini dianggap kalau bahasa saya mungkin alim ulama besar dalam pensi pewayangan. Pengangkan-ngangkan mardat menyemarakan. Semar ini mempunyai karakter linuwih, artinya menjadi bahasa analogi falsafah kebaikannya yang harus kita ikuti dalam cerita wayang. Itu. Jadi banyak sekali kalau ini. Nah, ini juga ada foto lukisan harimau, tapi bukan lukisan, ini hasil rajutan karya anak bangsa di negeri kita. Ini rajutan dari benang, dan ini bisa dua muka gitu, antara betina, ini jantan, dan di belakangnya betina. Ini juga hadiah dari salah satu sahabat kita di Ciamis. Mungkin ada Jalan Cokro, dan di sana ada namanya restoran ataupun rumah makan, yaitu Saung Kasepuhan. Nah ini dari sana. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah lambang harimau. Dan keberkaitan tentang harimau ini jadi analoginya tadi bicara orang Sunda mah maung, manusia unggul. Nah, kalau ini kebetulan saya punya sahabat di Cimahi. Kang Atek di Cimahi, terima kasih ya Kang Atek, melalui Bunga Supi nih kami tayangkan. Ini ada lukisan saya sendiri. Ketika saya memohon dulu, waktu sahabat kita ahli lukis Kang Atek, nama panggilannya dari Cimahi, berkunjung ke sini,
Saya bilang, Kang Atek tolong bikinin lukisan saya. Saya yang lagi pakai ikat dengan model artinya mah uniform Sunda, gitu, dengan alma mater pakaian Sunda. Akhirnya Kang Atek, insya Allah saya bikinkan, karena 1 minggu beliau membikinkan ini dari bahan kain belakangnya, dan saya bilang saya harus ada gambar harimau. Di sini kenapa ada gambar harimau kuning dan harimau putih gitu. Tapi sesungguhnya kan ada 3 karakter, ada harimau hitam. Nah, kenapa yang hitamnya dihilangkan? Padahal saya mintanya 3, kata Kang Atek. Karena dia juga seorang juru pelukis itu pelukis supranatural ya mungkin. Jadi karakternya maunya cuma demikian ya. Terima kasih, alhamdulillah Kang Atek sampai sekarang menjadi kenang-kenangan yang terbaik hasil silaturahmi. Tidak ada unsur klinik, tidak ada unsur ketidakbaikan. Ini adalah ketika menjadi bahan pencernaan bagi saya sendiri, yang menerimanya adalah satu kebanggaan, hadiah dari para 100 sahabat yang menjadi kekuatan ikatan silaturahmi. Dan ini melambangkan harimau, itu memang harimau adalah Raja Rimba. Ini dia yang mencoba. Karakter kita itu mencoba untuk diri pribadi, jadilah Raja Rimba dalam diriku, jadilah raja di dalam tubuhku, jadilah seorang sosok manusia yang menjadi khalifah itu adalah raja, pemimpin, nah untuk mempertanggungjawabkan kepada perbuatan rajanya sendiri. Jadi antara diriku dan diriku sebetulnya kan gitu. Hingga dari diriku mempunyai manusia itu adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan harus dipertanggungjawabkan dari segala amal perbuatannya, termasuk terhadap keluarga, apalagi orang banyak. Maka jadi manusia harus mengerti tentang kemanusiaannya. Dengan belajar keilmuan, Kang Nanang juga belajar, insya Allah. Inilah jati diri dari lukisan ini adalah menjadi lambang kehidupan saya sebagai sosok, bahwa aku harus menjadi raja untuk diriku sendiri, bukan raja untuk orang lain. Tapi yang mempertanggungjawabkan dalam kehidupan di seluruh tubuh ini adalah masyarakat. Begitulah kira-kiranya Kang sahabat Bunga Supi ya, termasuk Kang Aris yang meliput hari ini. Nah, dan ada lagi pernak-pernik di atas ini adalah karya-karya yang identik dengan artinya pengrajin yang sering dipakai oleh ibu-ibu gitu ya gitu. Ini. Nah, di sore ini hanyalah sharing saja, berbagi dengan sahabat Bunga Supi. Jangan ikat-ikatkan artinya lukisan-lukisan itu kepada jurusan tidak baik. Karena ketika sugesti kita, imajinasi kita artinya menuju satu lukisan, dianggap di lukisan itu akan hidup, dan ada yang hidup di lukisan itu bohong, karena benda mati tidak hidup. Terkecuali godaan-godaan, perangkap setonia, golongan iblisia, dan jin yang tidak baik akan muncul di sana. Maaf, bukan menggurui, tapi bagi saya lukisan adalah sekadar hasil karya anak bangsa yang bisa melukis, dan di mana ini lukisan diberikan adalah menjadi arti makna yang besar daripada nilai persahabatan. Maka ini semuanya adalah pemberian daripada sahabat-sahabat kami dari hasil silaturahmi dalam budaya, agama, dan seni. Itu aja mungkin sahabat Supi dimanapun berada. Inilah sekilas pengulasan tentang apa-apa benda-benda hasil karya manusia sesungguhnya dari kuasa Allah, daripada kepiawaian masing-masing yang diberikan kepintarannya, ahli lukis, ahli motekar, ahli apapun, ahli kaligrafi, semua adalah karya manusia dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur, semuanya kembali kepada yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap inilah menjadi salah satu pengikat tali persahabatan bagi saya pribadi yang berada di Majelis Saung Nustarasa. Insyaallah doa dari kami buat Bahasa Supi, dari saya pribadi, semoga semuanya kita berkarya bagi anak bangsa untuk membangun negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan segala kasanah budaya dan suku dalam rasnya yang mempunyai kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampurasun, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.